Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Saya Singgih Mitro S. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penulisan akademik, yaitu sitasi dan penulisan referensi. Mengutip sumber dengan benar dan menyusun daftar referensi yang tepat adalah langkah penting untuk menghindari plagiarisme dan meningkatkan kredibilitas tulisan Anda. Dalam video ini, kita akan menjelaskan berbagai gaya sitasi yang umum digunakan untuk memberikan panduan praktis tentang cara menulis referensi dengan benar. Mari kita mulai. Pengambilan sitasi atau citation. Yang pertama, citation atau sitasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Yang kedua, penulisan sitasi tergantung dari standar atau style penulisan referensi yang digunakan. Yang ketiga, usahakan sitasi dan referensi penelitian hanya diambil dari jurnal ilmiah yang terindeks oleh Scopus atau ISI. Yang terakhir, pengambilan sitasi dari literatur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Nah, selanjutnya tahapan pengambilan citation. Yang pertama, cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, ambil catatan dari apa yang kita baca, ikuti aturan umum pengambilan catatan atau citation. Yang ketiga, aturan susunan tinjauan pustaka atau referensi dari catatan yang kita ambil dengan baik. Ikuti aturan umum penulisan referensi. Nah, selanjutnya jenis citation. Yang pertama, kutipan atau quotation, yaitu kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan tanpa perubahan, ditulis dalam tanda kutip. Yang kedua, parafrase, yaitu menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, ringkasan, sari dari suatu tulisan. Yang terakhir, evaluasi, yaitu interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya, aturan citation. Yang pertama, kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Yang kedua, menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Yang terakhir, menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan memerlukan izin dari pembuatnya. Selanjutnya, konsep dasar penulisan. Yang pertama, kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Praktek seperti ini tetap disebut plagiarisme meskipun referensi disebutkan. Yang kedua, kutipan hanya untuk hal penting, hasil penelitian, teori, data, model, dan definisi dalam paper. Yang ketiga, segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjukkan kekutipan berarti adalah tulisan karya sendiri. Yang terakhir, daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan. Dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga. Selanjutnya, mensitasi orang lain. Yang pertama, mensitasi atau mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan orang lain di buku atau papernya. Yang kedua, definisi logika fuzzi menurut Lofi Zadeh dalam Suyanto 2009 adalah bla bla bla. Nah, ini contohnya. Jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan pertama, kita tidak bisa mengakses publikasi asli. Yang kedua, bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris, sulit dipahami. Dan ini yang terakhir,
Terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malas. Selanjutnya, standar penulisan referensi. Yang pertama ada APA style, yang kedua ada Harvard style, yang ketiga ada Vancouver style, yang keempat ada IEEE style, dan kelima ISO style. Menggunakan fitur reference pada word processor akan mempermudah pengaturan dan pengelolaan referensi pada dokumen. Selanjutnya, penulisan citation. Ini model apa? Yang pertama, teks. Ini ada nama keluarga, penulis, tahun terbit. Contohnya adalah model motivasi, komunitas efektif diterapkan pada implementasi e-learning publik. Wahono 2007. Nah, ini satu penulis. Kalau yang dua penulis, contohnya adalah model komunikasi multi-agent system mengacu pada konsep game teori. Wahono dan VAR 2023, dua penulis. Model komunikasi multi-agent system mengacu pada konsep game teori. Wahono et al. 2003. Lebih dari 6 penulis. Selanjutnya teks, ini tahun terbit. Nah, contohnya adalah penelitian yang dilakukan Wahono menunjukkan bahwa model motivasi komunitas e-learning diterapkan pada implementasi e-learning publik tahun 2007. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Wahono dan VAR menunjukkan bahwa model komunikasi multi-agent system mengacu pada konsep game teori tahun 2003. Kemudian ini adalah contoh penulisan referensi apa. Ini ada satu penulis, dua penulis, lebih dari dua penulis. Selanjutnya penulisan referensi apa dari buku. Nah, ini contoh pertama dari satu penulis, contoh kedua dua penulis, contoh ketiga lebih dari 6 penulis. Nah, selanjutnya penulisan referensi. Nah, skripsi, tesis, disertasi seperti ini. Kemudian dari artikel di internet, contohnya seperti ini. Bisa dicantumkan webnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang sitasi dan penulisan referensi dapat membantu Anda dalam menyusun karya tulis akademik yang lebih baik dan terhindar dari kesalahan plagiarisme. Ingat, selalu periksa kembali referensi Anda dan pastikan untuk mengikuti panduan gaya sitasi yang ditentukan oleh institusi atau jurnal tempat Anda akan mempublikasikan karya. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi pembimbing Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menulis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.